Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari. Kemudian, pada hari ke-40, Yesus naik ke surga di hadapan para muridnya. Dia berjanji bahwa Roh Kudus akan datang untuk memberi mereka kekuatan. 10 hari setelah kenaikan Yesus, tepatnya pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul yang sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Peristiwa ini menarik perhatian banyak orang dari berbagai bangsa yang sedang berada di Yerusalem. Petrus, yang penuh dengan Roh Kudus, berdiri dan berkhotbah kepada orang banyak, menceritakan tentang Yesus Kristus dan karyanya. Pada hari itu, sekitar 3.000 orang percaya dan dibaptis. Setelah Pentakosta, para rasul mulai menyebarkan ajaran Yesus ke berbagai tempat. Mereka mengunjungi kota-kota besar di seluruh Kekaisaran Romawi, seperti Antiokhia, Efesus, Korintus, dan Roma. Pengajaran mereka awalnya disampaikan secara lisan dan menjadi dasar iman bagi jemaat-jemaat Kristen yang baru terbentuk. Para rasul mengajarkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Mereka juga memberikan petunjuk tentang bagaimana umat Kristen harus hidup, menekankan kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Pengajaran ini ditulis dalam surat-surat dan dokumen lainnya oleh para rasul dan murid-murid mereka. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Injil adalah Rasul Paulus. Paulus, yang awalnya dikenal sebagai Saulus, adalah seorang Farisi yang giat menganiaya umat Kristen. Namun, dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus mengalami perjumpaan luar biasa dengan Yesus yang telah bangkit. Setelah peristiwa itu, Paulus bertobat dan menjadi salah satu penginjil paling bersemangat. Paulus melakukan beberapa perjalanan misi untuk menyebarkan Injil ke berbagai kota di Asia Kecil dan Eropa. Selama perjalanan-perjalanannya, Paulus menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat yang didirikannya. Surat-surat Paulus, seperti Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan Tesalonika, berisi nasihat, pengajaran doktrinal, dan peneguhan iman. Surat-surat ini sangat penting dalam pengembangan teologi Kristen dan menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Selain surat-surat Paulus, terdapat juga tulisan-tulisan lain yang menceritakan tentang kehidupan dan ajaran Yesus. 4 Injil utama, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ditulis oleh para murid atau orang-orang yang dekat dengan para murid. Injil Markus diyakini sebagai Injil yang pertama ditulis, sekitar tahun 60-70 Masehi. Markus adalah murid dan penerjemah Petrus, dan Injilnya banyak didasarkan pada kesaksian Petrus. Beberapa tahun kemudian Injil Matius dan Lukas ditulis dan Injil Matius ditujukan terutama bagi orang Yahudi, menekankan penggenapan nubuat Mesias. Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter bernama Lukas yang juga menulis kisah para rasul, dan ditujukan untuk orang non-Yahudi. Injil Yohanes, yang diyakini ditulis terakhir, berbeda dalam gaya dan isi, menekankan aspek teologis tentang identitas Yesus sebagai anak Allah. Selain Injil dan surat-surat Paulus, dokumen-dokumen Kristen lainnya juga mulai bermunculan. Ini termasuk surat-surat dari para rasul lain, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yudas, yang memberikan petunjuk dan pengajaran lebih lanjut bagi jemaat Kristen. Dokumen-dokumen ini mencerminkan kehidupan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Kristen pada abad pertama. Buku Kisah Para Rasul, yang ditulis oleh Lukas, memberikan catatan tentang perkembangan gereja mula-mula, perjalanan misi para rasul, dan penyebaran Injil dari Yerusalem ke seluruh Kekaisaran Romawi. Kitab Wahyu, yang ditulis oleh Rasul Yohanes, berisi visi apokaliptik tentang akhir zaman dan kemenangan Kristus atas kejahatan. Proses kanonisasi. Proses pengumpulan dan penetapan kitab-kitab yang dianggap sebagai bagian dari Alkitab berlangsung selama beberapa abad. Pada awalnya, tulisan-tulisan tersebut beredar di antara jemaat-jemaat dan dibaca dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Gereja-gereja mula-mula menggunakan tulisan-tulisan ini sebagai dasar ajaran dan pengajaran. Namun, dengan munculnya ajaran-ajaran sesat dan dokumen-dokumen palsu, gereja merasa perlu menetapkan kanon, yaitu daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah yang otentik dan berotoritas. Proses ini melibatkan banyak diskusi dan pertimbangan oleh para pemimpin gereja. Pada akhir abad kedua, bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Tertullianus, dan Origenes mulai menyusun daftar kitab-kitab yang diakui secara umum oleh gereja-gereja.
Kriteria yang digunakan termasuk keselarasan dengan ajaran rasuli, penggunaan yang luas dalam ibadah gereja, dan kesaksian Roh Kudus dalam komunitas iman. Pada Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago tahun 397 Masehi, gereja secara resmi menetapkan kanon Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Kanon ini mencakup keempat Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan Kitab Wahyu. Sedangkan kanon Perjanjian Lama telah lebih dahulu ditetapkan oleh umat Yahudi. Demikianlah misteri tentang bagaimana terbentuknya Alkitab, dari Pentakosta hingga kanonisasi.